Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, badanku, jiwaku, pikiranku good. Oke, alhamdulillah pada sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mohon dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian, berkah untuk kalian, dan untuk masa depan kalian. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti acungkan tangan ya, dan bilang hadir. Adele, Aditya, Alkafi, Amanda, Aulia, Aska, sakit, semoga cepat sembuh Aska. Cikal, Zagia, Zafira Hanum. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya terkait bilangan bulat. Ya, waktu itu kita sudah mempelajari terkait bilangan bulat. Bilangan bulat itu dimulai dari bilangan negatif sampai positif. Itu ya. Ada bilangan negatif dan bilangan positif. Selanjutnya, ada operasi bilangan bulat. Ada apa aja operasi bilangan bulat? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bilangan bulat. Sebelumnya, Bapak akan ingatkan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas kita ini sudah kita susun bersama-sama di awal semester. Yang pertama yaitu menggunakan seragam sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya. Selanjutnya, menggunakan handphone hanya ketika diizinkan oleh guru. Yang ketiga, menyampul buku tulis sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, bagi 3-5 siswa yang mengerjakan latihan soal lebih cepat mendapatkan nilai A+. Dan yang terakhir, apabila ada siswa yang izin ke kamar mandi, bergiliran maksimal 2 orang saja. Selanjutnya, hari ini kita mau belajar apa? Nah, ini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu capaian dan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu kalian dapat mengidentifikasi penggunaan konsep operasi bilangan bulat dalam keseharian dengan tepat. Yang kedua, memahami, menuliskan, dan mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat dengan tepat. Selain ada tujuan, pasti ada manfaatnya. Ada 3 manfaat setelah kalian mempelajari bab bilangan bulat. Yang pertama, melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, kita dilatih untuk menganalisis suatu situasi dan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, konsep bilangan bulat membantu kita memahami konsep-konsep abstrak yang lebih kompleks. Tadi tujuan, barusan manfaat. Selanjutnya, nah, alur proses pembelajaran.
kita mau ngapain nih sekarang pembelajarannya? Ada 4 tahap yang akan kalian lakukan. Yang pertama, pembelajaran akan dilakukan secara berkelompok. Kelompoknya Bapak sudah tentukan sesuai dengan asesmen diagnostik awal kalian. Ya, waktu itu kan pernah dites tuh, tes diagnostiknya terkait kemampuan numerasi kalian, terkait kemampuan literasi kalian, terkait dengan kemampuan gaya belajar kalian. Ya, Bapak sudah kelompokkan sesuai asesmen tersebut. Terdiri dari 5 sampai 6 orang dalam satu kelompoknya. Yang kedua, setelah kalian dibuat kelompok-kelompok kecil, Bapak akan berikan suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan bersama-sama. Yang ketiga, nanti setelah kalian menyelesaikan suatu masalah yang Bapak berikan, kalian presentasikan di depan kelas. Sharing ke teman-temannya bagaimana cara menyelesaikan masalah yang Bapak berikan. Dan yang keempat adalah kita akan melaksanakan refleksi. Refleksi pembelajaran, melihat proses pembelajaran yang sudah dilalui oleh kita, bagaimana prosesnya. Gitu ya? Siap? Oke, gitu ya. Itu alur prosesnya. Selanjutnya, teknik penilaiannya ada 2. Seperti biasa, Bapak akan tetap menilai individu-individu kalian ya di dalam kelompok. Bagaimana kalian saling membantu? Bagaimana kalian menyelesaikan suatu masalah? Bapak tetap menilai individunya. Selanjutnya, Bapak akan menilai juga secara kelompok. Apa aja yang dinilai? Yang pertama adalah bagaimana pemahaman konsep di kelompok kalian terkait bilangan bulat. Yang kedua, bagaimana kalian menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, kerjasama tim. Ya, karena dalam kelompok kerjasama adalah poin utama. Dan yang terakhir adalah nilai presentasi. Nanti yang presentasi hanya perwakilan saja dari setiap kelompoknya. Nah, biar sedikit rileks, kita nonton dulu video. Ini video animasi terkait bekerja sama secara tim. Bersama tim kita hadapi hal yang besar. Bersama tim kita menjadi kuat. Bersama tim kita jadi pemenangnya. Ya. Bangun tim yang kuat, solid, dan kompak. Siap terpimpin, siap memimpin, be super excellent. Nah, quotes of the day. Bapak ambil quote of the day dari Helen Keller. Mengatakan, individu hebat dapat melakukan banyak hal. Tetapi, bersama-sama dapat melakukan yang luar biasa. Nah, biar seru, kita ice breaking dulu. Kita relax dulu. Siapin pensil 1 di meja kalian. Kita akan bermain sakit, sekat, sikut, dan sikat. Kalau misalnya Bapak bilang sakit, pegang perut kalian seperti ini. Kalau Bapak bilang sekat, tangannya seperti ini. Kalau Bapak bilang sikut, pegang sikut kalian. Gitu ya. Dan terakhir, kalau Bapak bilang sikat, ambil pulpen, padu dulu dengan temannya. Oke? Siap? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut.
sakit, sekat, sikut, sikut, belum konsentrasi, sakit, sekat, belum masih konsentrasi, sakit, sikat. Oke, cungkan yang dapat, cungkan ya guys. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya sudah mulai konsentrasi. Kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak akan bertanya dulu, ya, pertanyaan terkait apa sih yang kamu ketahui, gitu ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang klasemen dalam sebuah turnamen olahraga? Ada yang bisa menjawab? Oke, gimana Rifki? Daftar peringkat yang menunjukkan urutan peserta atau tim dari sebuah turnamen. Oke, mantap. Jadi biasanya klasemen tuh ada nama-nama negara gitu ya, atau nama-nama klub, artinya nama-nama pesertanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, informasi apa saja yang biasanya tercantum dalam sebuah klasemen olahraga? Ada yang bisa menjawab? Oke, Sofi. Peserta yang mengikuti turnamen, jumlah pertandingan, jumlah menang, jumlah seri, jumlah kalah, dan jumlah poin akhir. Oke, ternyata dalam suatu klasemen sudah lengkap informasinya ya. Ada tadi pesertanya, terus ada jumlah pertandingannya, ada jumlah pertandingan menang, ada seri, ada kalah, dan terakhir ada poinnya, gitu ya. Bapak mau nanya lagi nih pertanyaannya. Terus gimana caranya kita menghitung poin dari klasemen yang ada? Ada yang bisa menjawab? Oke, Regas. Gimana, Regas, jawabannya? Biasanya dalam turnamen bola menang mendapatkan 3 poin, seri mendapatkan 1 poin, dan kalah mendapatkan 0 poin. 0 poin. Oke, siap. Jadi biasanya ya, kalau misalnya pertandingan bola nih, kalau menang dapat 3 poin, kalau seri 1 poin, dan kalau kalah 0 poin. Itu kalau misal dalam pertandingan sepak bola. Kan aturan-aturan itu dibuat ya. Mungkin di dalam pertandingan basket, pertandingan voli gitu ya. Atau misal turnamen-turnamen misal akademik nih, lomba matematika ya. Itu ada aturan khususnya. Jadi berbeda-beda setiap pertandingan atau suatu turnamen ya. Nah, Bapak sekarang akan memberikan suatu masalah kepada kalian. Dan kalian harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Masalahnya apa? Kalian nanti secara tim, secara kelompok akan berperan sebagai tim analisis data. Nah, tugas kalian menentukan juara, menentukan runner up dari setiap grup berdasarkan data pertandingan yang telah berlangsung dengan mengikuti aturan-aturan yang ditentukan. Nah, ini dia aturan yang Bapak akan berikan kepada tim analisis data di kelas ini untuk menyelesaikan masalahnya. Aturan yang pertama, jika pertandingan menang, 1 kali pertandingan menang akan mendapatkan 3 poin. Kalau misalnya seri akan diberi poin 1 kali pertandingan. Dan jika kalah akan diberi skor negatif 1. Yang kedua, jika ada negara yang memiliki skor akhir sama. Aturannya yang Bapak buat yaitu apabila ada negara yang menangnya lebih banyak, dia harus didahulukan
Ya. Selanjutnya, yang ketiga, apabila negara peringkat pertama dan peringkat kedua, dia berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Gitu ya. Dari sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Tidak ada? Sudah siap langsung? Siap langsung. Nah ini, Bapak sudah buat bagan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ada grup A, grup B, dan grup C. Ya, di sini grup A ada Iran, ada Qatar, ada Uzbekistan, ada UEA, itu adalah Uni Emirat Arab. Terus ada Kirgistan dan ada Korea Utara. Ya, itu yang ada di grup A. Selanjutnya di grup B ada negara Korsel. Korsel teh Korea Selatan. Terus ada Irak, ada Yordania, ada Oman, Palestina, dan Kuwait. Ya, itu negara-negara yang ada di grup B. Selanjutnya grup C. Ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Tiongkok, dan terakhir negara kita yang kita banggakan ada Indonesia. Oke, sekarang Bapak akan bagi kelompok, ya. Bapak bagi kelompok sesuai dengan kemampuan asesmen diagnostik awal, ya. Bapak sudah melihat kemampuan kalian. Bapak akan bagi secara heterogen agar kalian bisa saling membantu, saling bekerja sama, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Silakan kalian buat kelompok matematika yang sudah waktu itu Bapak tetapkan. Silakan dibuat kelompoknya. Yang ini gabungkan, yang itu gabungkan, ini gabungkan. Lebih dahulu terkait LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ada orientasi pada masalah. Setiap kelompok Bapak berikan grup yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan grup A, grup B, dan grup C. Ya, kalian silakan amati. Kalian analisis bersama-sama secara tim. Di sini Bapak tuliskan ada jumlah mainnya, ada jumlah menangnya, ada jumlah serinya, ada kalahnya, tapi poinnya masih titik-titik. Artinya kalian cari jawaban titik-titik tersebut. Gitu ya. Selanjutnya di lembar ketiga, ayo diskusikan. Artinya kalian diskusikan bagaimana cara menghitung poin dari setiap negaranya sesuai dengan aturan yang Bapak sudah berikan tadi. Ayo presentasikan. Dan apa aja yang harus dipresentasikan? Yang pertama, bawa klasemen akhir di setiap grupnya. Terus poin yang didapat oleh setiap negara. Kasih tahu tuh teman-temannya, setiap negara dapat poin berapa. Dan yang ketiga, kasih tahu juga negara mana yang lolos. Sampai sini, sampai penjelasan LKPD. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Silakan kalian bisa bekerja secara tim di kelompoknya masing-masing. Tentukan siapa yang mengerjakan LKPD, tentukan siapa yang membuat klasemen, ya, dan tentukan nanti siapa yang presentasi. Atur waktu pengerjaan kalian. Jangan sampai nanti habis waktu pengerjaannya. Bapak beri waktu pengerjaan selama sekitar 20 menit untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan bekerja secara kelompok.
Oke, coba kita lihat. Ini dapat grup apa? Grup A. Itu Bapak lihat ada yang dapat poin negatif 2. Coba kita cek ya, kita bersama-sama cek nih. Bapak pengen tahu, kok bisa ya poinnya negatif 2? Kalau setiap pertandingan itu menang, dapat skor berapa? 3. Iran dapat menangnya hanya 1, berarti punya poin? 3. Oke. Kalau setiap seri dapat berapa poin? 1. Nah, Iran ternyata seri pertandingannya ada 2, berarti dapat berapa poin? 2. Jadi kalau menang sama seri total akhirnya berapa tuh? 5. Oke. Kalau setiap pertandingan kalah dapat poin berapa? Negatif 1. Dapat poin negatif 1. Sedangkan Iran kalahnya 7 kali. Berarti poinnya berapa tuh? Negatif 2 akhirnya, karena dapat dari 5 dikurang 7, jadi hasilnya negatif 2. Oke, sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan dan rekan saya Amanda dan Nazira. Wakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis data dan diskusi kelompok terkait urutan klasemen grup A pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada urutan pertama ada negara Uzbekistan dengan jumlah main 10, menang 7, seri 2 dan kalah 1 dengan total poin akhir 22. Pada urutan kedua ada negara Uni Emirat Arab dengan jumlah main 10, menang 7, seri 1 dan kalah 2 dengan total poin akhir 20. Pada urutan ketiga ada negara Qatar dengan jumlah main 10, menang 5, seri 3, kalah 2 dengan total poin akhir 16. Pada urutan keempat ada negara Korea Utara dengan jumlah main 10, menang 7, seri 2 dan kalah 6 dengan total poin akhir 2. Pada urutan kelima ada negara Kyrgyzstan dengan jumlah main 10, menang 1, seri 4, kalah 5 dengan total poin akhir 2. Pada urutan ke-6 ada negara Iran dengan jumlah main 10, menang 1, seri 2 dan kalah 7 dengan total poin akhir negatif 2. Jadi yang lolos ke Piala Dunia 2026 yaitu negara Uzbekistan dan Uni Emirat Arab. Terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Jadi katanya nih dari kelompok yang presentasi, negara Uzbekistan dan Uni Emirat Arab adalah yang lolos ke Piala Dunia. Coba yang grup A lagi kelompok mana? Oke, coba berikan tanggapan atau pertanyaan. Aku izin bertanya. Ya. Negara Korea Utara dan negara Kyrgyzstan sama poinnya yaitu 2. Kenapa negara Korea Utara diurutkan ke-4 sedangkan negara Kyrgyzstan diurutkan ke-5? Karena aturan yang diberlakukan yaitu apabila ada negara yang jumlah menangnya lebih banyak itu yang didahulukan. Oke, gitu ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat grup A. Terima kasih. Oke, itu ya dari grup A nih, Bapak coba ambil kesimpulan yang tadi itu ya. Grup A, tadi urutannya sudah sesuai. Uzbekistan dulu, baru Uni Emirat Arab, lalu Qatar, lalu ada Korea Utara, lalu ada Kyrgyzstan, dan terakhir adalah Iran. Terus tadi bagus pertanyaannya dari Nur Aini. Kenapa Korea Utara dengan Kyrgyzstan poinnya sama-sama 2, tapi Korea Utara lebih tinggi daripada Kyrgyzstan, gitu ya. Pertanyaannya sangat bagus. Terus tadi jawabannya Rehan adalah karena aturan yang sudah diberlakukan. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa aturannya apabila menangnya lebih banyak maka didahulukan. Lihat Korea Utara dia menangnya 2, sedangkan Kyrgyzstan menangnya hanya 1
kali. Gitu ya. Hebat, luar biasa dari grup A. Kesimpulannya, coba ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Haira, katanya Haira mau menyimpulkan. Kesimpulannya, bilangan bulat ternyata bukan hanya sekadar hitungan saja, tetapi bisa kita gunakan dalam menyelesaikan kesalahan keseharian. Oke. Ada lagi? Coba yang mau menyimpulkan. Wih, Vio. Kesimpulannya, ternyata dalam menentukan klasmen bola, kita perlu memahami konsep dasar penjumlahan, pengurangan, serta pengalian bilangan bulat. Oke. Ternyata setelah hasil diskusi kalian tadi, ya, menyelesaikan terkait klasemen bola, harus bisa memahami operasi bilangan bulat. Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan apa lagi? Pembagian. Biasa itu kesimpulan hari ini, gitu ya. Harapannya dengan kalian bisa memanfaatkan atau memahami operasi-operasi bilangan bulat, ya, kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu kesimpulan hari ini. Nah, sekarang kita refleksi. Apa refleksi? Refleksi itu adalah kita lihat proses pembelajaran yang kita sudah lalui hari ini seperti apa. Nah, refleksi ini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira apa kesulitan kalian yang kalian hadapi selama proses pembelajaran? Ada yang mau berefleksi? Oke, Nuraini hebat. Dipegang dong, Nuraini. Kesulitan saya yaitu suka bingung negara mana dulu yang harus didahulukan, sedangkan poinnya sama. Oke. Selanjutnya, nih yang terakhir refleksinya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Ada yang mau refleksi? Wes, mari, hebat. Saya sangat senang, Pak. Ternyata materi matematika sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Maris. Kata Maris bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari belajar matematika tuh. Gitu ya? Ada tugas konstruktif. Artinya ada yang harus kalian pelajari. Ya, hari ini kalian sudah belajar bagaimana menyelesaikan masalah bilangan bulat. Pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan asesmen sumatif. Artinya kalian ulangan harian terkait bilangan bulat. Jadi pelajari kembali yang kemarin-kemarin, ya, bagaimana penjumlahan, bagaimana perkalian, pengurangan dan pembagian bilangan bulat. Nah, ditutup dengan kata-kata dari Bapak nih. Keberagaman kita adalah kekuatan kita. Mari kita satukan perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin berdoa bersama. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sayang Bapak. Oke, terima kasih semuanya terkait pertemuan hari ini.